Saudara, polemik gelombang Rohingya di Aceh tak kunjung usai. Masalah ini kian pelik karena ada oknum yang mencari untung di balik derita warga Rohingya yang didalang dari penyelundupan Rohingya di Aceh. Pemerintah yang tak kunjung menemukan titik tengah dan solusi dari menumpuknya pengungsi Rohingya membuat masalah jadi kian berlarut-larut. Gesekan dengan warga lokal pun tak bisa dihindari. Penolakan warga pun menjadi semakin masif. Bahkan baru-baru ini jadi sorotan media asing. Ratusan perempuan dan anak-anak dari warga Rohingya ini menangis ketakutan saat mahasiswa dari sejumlah universitas swasta di kota Banda Aceh menggeruduk basement gedung Balai Mausiraya Aceh pada Rabu siang dan mengusir paksa 135 pengungsi Rohingya di situ. Para mahasiswa ini menolak keberadaan pengungsi Rohingya dan memaksa pengungsi Rohingya meninggalkan tempat itu. Sebagian dari pengungsi ini bahkan sempat mendapat lemparan dan serangan meski sempat dihadang polisi yang berjaga. Sebanyak 135 pengungsi Muslim Rohingya ini akhirnya diangkut dengan menggunakan 2 truk dari gedung BMA ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Menurut para mahasiswa ini, pengungsi Rohingya yang ada di Aceh merupakan tanggung jawab imigrasi. Namun selama ini, imigrasi malah bungkam terhadap pengungsi Rohingya yang terus berdatangan mendarat di Aceh. Meski tak diterima perwakilan Kemenkumham, mahasiswa tetap memaksa menempatkan pengungsi Rohingya di halaman terbuka Kanwil Kemenkumham Aceh. Sementara itu, polisi terus berjaga untuk mengamankan situasi dan menengahi antara mahasiswa dan pihak Kanwil Kemenkumham. Rohingya di sini sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya ketika keluar pernyataan bahwasanya mereka bisa dipindahkan ataupun bisa dipindahkan keluar Aceh, baru itu selesai. Tapi sayangnya pihak Kemenkumham tidak mau menandatangani. Setelah sempat dipaksa bertahan selama beberapa jam di lokasi parkir kantor wilayah Kemenkumham Aceh sejak Rabu petang, akhirnya 135 pengungsi Rohingya kembali dipindahkan ke basement gedung tempat penampungan sementara, saudara. Akibat dari insiden memindahkan paksa yang dilakukan sekelompok mahasiswa, 1 bayi pengungsi mengalami demam tinggi, sementara sebagian pengungsi lainnya mengalami kelelahan. Sebelum penolakan oleh mahasiswa di Banda Aceh, aksi penolakan pada pengungsi Rohingya juga dilakukan oleh warga di Sabang pekan lalu. Mereka menuntut agar UNHCR segera memindahkan pengungsi Rohingya dari Sabang. Dan hingga saat ini, Aceh sudah didatangi 8 gelombang pengungsi Rohingya, di mana 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Beren, 2 di Aceh Timur, serta 2 kapal kota Sabang dengan total manusia perahu mencapai 1.700 lebih. Polisi terus melakukan pengamanan di sejumlah lokasi pengungsi Rohingya di Aceh untuk mengantisipasi gejolak antara warga yang menolak para pengungsi. Polda Aceh meminta PJ Gubernur Aceh agar segera mengambil tindakan demi mencegah terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan seperti pengusiran dan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga. Di Aceh Timur dan sebagainya. Nah, kita harus menjaga kondisi ini, keseimbangan ini bagaimana ini kita kelola supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan para pengungsi ini. Nah, kami juga memahami bahwa ini adalah unsur kemanusiaan dan ini kita tetap kedepankan. Kami juga mendorong Pak Gubernur untuk memang bagaimana ini bisa ditangani. Fenomena kedatangan etnis Rohingya ke Aceh ternyata bukan murni sebagai pengungsi, tetapi bagian dari aksi kejahatan penyelundupan manusia. Soal isu perdagangan manusia di balik masuknya Rohingya ini bahkan terlontar dari mulut Presiden Joko Widodo. Ya,
rupanya ada pihak-pihak yang nakal yang sengaja memanfaatkan derita warga Rohingya untuk mencari untung. Gelombang Rohingya yang datang ke Aceh ternyata tidak datang langsung dari Myanmar, melainkan dari kamp pengungsi Bangladesh yang mempunyai kartu UNHCR. Mereka masuk ke Indonesia secara ilegal yang dikoordinasi oleh sindikat jaringan penyelundupan manusia. Kedatangan gelombang Rohingya ke pesisir Aceh ternyata tidak gratis. Para agen penyelundup manusia ini mematok tarif bervariasi dari 14 juta hingga 20 juta rupiah per orang. Uang ini untuk membayar ongkos kapal yang mereka tumpangi. Dan untuk memudahkan para agen ini melibatkan warga-warga lokal di Aceh. Perlu jadi catatan, Indonesia ternyata bukan jadi negara tujuan utama pengungsi Rohingya, tetapi jadi tempat transit karena para Rohingya tidak bisa mendarat di Malaysia dikarenakan penjagaan perbatasan yang ketat. Nantinya setelah sampai di Indonesia, para warga Rohingya ini akan diselundupkan lagi ke negara lain. Ya, dan saudara, ini adalah 2 tersangka baru dalang dari penyelundupan pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Lamreh, Aceh Besar pada awal Desember lalu. Mereka adalah warga Bangladesh dan warga Myanmar yang berperan membantu 3 pelaku utama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga pelaku utama ini merupakan warga Rohingya yang mengaku berasal dari kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh. Para tersangka berperan sebagai nahoda dan anak buah kapal yang membawa para pengungsi Rohingya pada 14 Desember lalu. Telah kita tetapkan 2 orang tersangka lagi warga negara asing ya yang memang terlibat dalam dugaan tindak pidana penyelundupan manusia atau smuggling, di mana 2 tersangka ini yang membantu keterlibatannya dengan pelaku utama yang pertama yaitu PSK Muhammad Amin ya. Menko Polhukam Mahfud MD belum menetapkan rencana pemindahan pengungsi Rohingya di 3 provinsi. Untuk sementara, pengungsi Rohingya akan ditempatkan di gedung milik Palang Merah Indonesia. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala, untuk memindahkan sementara 137 pengungsi Rohingya ke gedung PMI. Mahfud memastikan pemerintah tak akan menampung pengungsi Rohingya secara permanen lantaran Indonesia tidak ikut dalam konvensi tahun 51 tentang pengungsi. Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman. Yang sudah ditemukan adalah tempat yang aman yaitu di gedung PMI. Ya, masih di Aceh. Ya masih di Aceh, dan saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat Pak Yusuf Kala. Mengurai benang kusut dari persoalan Rohingya ini bukan perkara mudah. Di satu sisi ada masalah kemanusiaan, namun juga ada keterlibatan kejahatan lintas negara di balik masalah ini. Banyak pihak yang harus diajak duduk bersama, bahkan setingkat Badan Internasional UNHCR. Solusi harus segera ditemukan agar masalah pengungsi Rohingya ini tidak kian pelik hingga berujung jadi konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal dan etnis Rohingya. Saudara, usai